Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofiatul Mufidah. Kali ini Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang teman-temanku semua. Kita bertemu lagi dalam kajian kali ini, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan juga fungsi daripada qawaid tafsir. Sebenarnya pernah nggak sih kita atau teman-teman yang lain itu berpikir bagaimana caranya para ulama itu dapat menafsirkan Al-Quran dengan begitu mendalam dan juga konsisten? Atau pernah nggak terfikirkan bagaimana caranya mereka menyimpulkan makna dari ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang tampak kompleks? Jawabannya ada pada kaidah-kaidah penafsiran atau qawaid tafsir yang akan kita bahas hari ini. Teman-temanku semua, kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya daripada qawaid tafsir itu sendiri. Jadi, qawaid tafsir itu adalah pondasi penting, pondasi yang paling utama dalam memahami Al-Quran secara komprehensif. Tanpa pengetahuan tentang kaidah-kaidah ini, mungkin kita akan terjebak dalam pemahaman yang sangat keliru atau bahkan menyimpang daripada maksud sebenarnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qawaid tafsir ini sangatlah penting untuk kita kaji. Bagaimana penerapannya, apa dan fungsi dan konsep daripada qawaid tafsir ini sendiri. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Kita akan bahas qawaid tafsir dan fungsinya di sini. Qawaid tafsir secara bahasa, kita akan membahas kali ini. Qawaid tafsir secara bahasa itu ada beberapa. Yang pertama dari kata qawaid sendiri. Itu adalah bentuk dari jamak kata qaidah yang berarti pondasi, asas atau kaidah. Sedangkan kata tafsir itu berarti sebagai penjelasan, penguraian atau interpretasi. Sedangkan definisi secara istilahnya, qawaid tafsir itu adalah kumpulan aturan dan juga prinsip umum yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt dalam kitabnya Qawaid At-Tafsir. Jadi menurut beliau, qawaid tafsir itu adalah hukum-hukum umum yang digunakan untuk kita memahami makna-makna dari Al-Quran dan juga untuk kita mengetahui cara bagaimana mengambil manfaat darinya. Kemudian, tak hanya itu saja, Imam Al-Zarkasi dalam kitabnya yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran juga menjelaskan bahwa qawaid tafsir itu adalah kaidah-kaidah yang harus diikuti, yang harus kita ikuti untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran itu sendiri. Adapun perkembangannya, jadi qawaid tafsir itu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada proses panjang yang menyertainya. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Pada masa itu, Rasulullah langsung menafsirkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Sebagai penerima wahyu, Rasulullah juga memiliki otoritas penuh dalam menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kemudian para sahabat itu meneruskan penafsiran beliau dengan berpedoman pada tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil hadis, yang selanjutnya ijtihad berdasarkan pemahaman bahasa Arab dan juga konteks turunnya ayat.
Kemudian dilanjutkan dengan pada masa tabi'in dan juga tabi'in. Sepeninggal Rasulullah SAW, pada masa ini mulailah muncul banyaknya perbedaan penafsiran yang lebih beragam. Para ulama mulai merumuskan kaidah-kaidah penafsiran untuk menjaga kekonsistensi daripada Al-Quran dan juga keakuratan tafsir itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pada masa kodifikasi ilmu tafsir sekitar abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Pada masa ini, para ulama itu mulai menulis kitab-kitab yang secara khusus membahas kaidah-kaidah tafsir, seperti halnya karya Imam At-Tabari, Imam Al-Zarkasi, dan juga Imam As-Suyuti. Pada masa inilah, qawaid tafsir itu mulai dirumuskan secara sistematis. Dilanjutkan kepada masa modern, di mana pada era modern ini, studi tentang tafsir itu semakin berkembang, apalagi qawaid tafsir. Dengan munculnya berbagai karya akademis, yang mana di dalamnya itu terdapat kaidah-kaidah tafsir secara lebih terstruktur dan juga kontekstual. Jadi, qawaid tafsir memiliki berbagai fungsi dan juga manfaat penting dalam Al-Quran. Yang pertama, menjaga konsistensi penafsiran. Dengan adanya kaidah-kaidah yang baku, penafsiran Al-Quran menjadi lebih konsisten dan juga terhindar dari kontradiksi internal. Yang kedua, sebagai mencegah penyimpangan dalam penafsiran. Qawaid tafsir berfungsi sebagai rambu-rambu yang dapat mencegah penafsiran dari penyimpangan dan juga dari maksud yang sebenarnya dari ayat Al-Quran ini. Jadi, qawaid tafsir ini sangat penting untuk menghindari bid'ah dan juga penyimpangan akidah. Fungsi dan juga manfaat yang ketiga, yakni memberikan metodologi yang sistematis. Qawaid tafsir ini menyediakan kerangka metodologis yang jelas dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga proses penafsiran menjadi lebih terstruktur dan juga ilmiah. Fungsi dan manfaat yang keempat adalah memudahkan. Memudahkan siapa? Memudahkan pemahaman Al-Quran dengan memahami kaidah-kaidah tafsir. Jadi dengan kita memahami kaidah-kaidah tafsir itu, kita dapat lebih mudah menangkap makna dan juga pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian jadi fungsi yang kelima yakni menjembatani perbedaan penafsiran. Qawaid tafsir ini dapat membantu kita dalam menjembatani perbedaan penafsiran di antara para ulama dan juga menyediakan kriteria dan standar yang disepakati bersama. Kemudian, fungsi daripada qawaid tafsir ini sendiri yang terakhir atau yang keenam itu adalah mengungkap makna yang tersembunyi. Melalui penerapan kaidah-kaidah tafsir yang tepat, makna-makna yang tersembunyi atau tidak langsung tampak dari ayat Al-Quran dapat diungkap dengan lebih baik. Itu tadi adalah fungsi daripada qawaid tafsir sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan ke contoh-contoh penerapan. Contoh daripada penerapan qawaid tafsir dalam Al-Quran. Sebenarnya ada beberapa contoh, hanya saja saya akan mencantumkan satu contoh. Dengan menggunakan penerapan Al-Quran bil Quran, yakni sebagian Al-Quran menafsirkan dengan sebagian Al-Quran lainnya. Contohnya, terdapat kata zulmun dalam Quran surah Al-An'am Quran nomor 6 ayat 82, yang dimana Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu
wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang berarti orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi itu merasa berat karena mereka memahami zulmun atau kezaliman ini dalam arti yang sangat luas. Mencakup dosa sekecil apapun. Mencakup dosa sekecil apapun. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri?" Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa maksud zulm dalam ayat ini itu adalah syirik, yakni menyekutukan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Luqman nomor 31 ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi, dengan penerapan kaidah ini, kita dapat memahami bahwasanya yang dimaksud dengan tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman itu adalah tidak mencampur adukkan iman dengan kemusyrikan. Itu contoh daripada penafsiran qawaid tafsir. Contoh penerapan dalam penafsiran qawaid tafsir, begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya qawaid tafsir itu adalah perangkat metodologis yang sangat penting dalam memahami Al-Quran dengan benar dan komprehensif. Melalui penerapan kaidah-kaidah ini, kita dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan melalui Rasul-Nya. Sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk tidak sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga berusaha memahaminya dengan benar melalui pendekatan yang sistematis dan juga teruji. Qawaid tafsir memberikan kita panduan dalam perjalanan memahami kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Marilah kita jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk terus memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya Quran surah Shad nomor 38 ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakan liyudabbiru ayatih wa liyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan isinya. Sekian pembahasan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين، يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم، بقرب نعيم. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. يا رب أنت سمى بالكرم